mulai PA kita pada malam hari ini ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Mohon Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh melakukannya ketika kami membaca, kami merenungkan, kami berdiskusi, kami semakin mengerti, bahkan motivasi kami untuk menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan juga berkati sarana yang kami gunakan, khususnya jaringan internet, kiranya boleh berjalan stabil dan mendukung apa yang akan kami bicarakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di dalam Matius pasal yang ke-15. Hari ini kita membaca Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, temanya tentang kebajikan dan kejahatan yang sebenarnya. Oke, mari kita melihat ayat-ayat ini. Ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang ada di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat yang ke-15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tanpa makan, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Demikian bacaan firman Tuhan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah kita masih ingat apa yang kita bahas pada minggu depan? Minggu lalu. Oh, memang. Minggu lalu, betul. Ada yang masih ingat? Ya, kalau kita membuka Alkitab kita, maka bagian hari ini itu ada kaitannya dengan bagian minggu lalu. Minggu lalu, di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus bertanya, ya, tentang murid-muridnya yang makan dengan tidak mencuci tangan, tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Mereka protes kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridnya melakukan hal itu? Bukankah itu tidak sesuai dengan adat istiadat? Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, sebenarnya kalian ini menyoroti orang lain tidak menghargai adat istiadat.
tetapi kalian sendiri demi adat istiadat melalaikan perintah Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Jadi mereka lebih menekankan tata cara, lalu peraturan-peraturan mereka sendiri. Sehingga apabila peraturannya bertentangan dengan kehendak Allah, hukum Allah, mereka boleh mengabaikannya. Bukankah itu celaka sekali? Nah, hari ini kita akan melihat apa yang menjadi dasar sehingga mereka melakukan hal yang demikian. Nanti kita akan memulainya dengan ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Jadi setelah Tuhan Yesus mengecam mereka, ya, mengatakan mereka itu memuliakan Allah dengan bibir, padahal hatinya jauh. Rencana mereka, ibadah mereka adalah ajaran yang diperintahkan oleh manusia. Setelah Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, maka Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Tuhan Yesus katakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus menekankan hal ini, dengar dan camkanlah. Jadi penekanannya adalah Tuhan Yesus menginginkan orang-orang yang ada mendengar, itu bukan sekedar dengar. Ya, kadang-kadang kita dengar bisa, apalagi anak-anak sekarang katanya multitasking. Jadi mendengar, sambil dengar bisa mengerjakan hal yang lain. Tetapi Tuhan Yesus ingin adalah mendengar ini benar-benar mencamkan. Mencamkan itu maksudnya adalah memikirkan, mengerti benar-benar akan hal ini. Jadi bukan hanya sekedar lewat, bukan hanya sekedar lalu. Ya umumnya ya manusia itu bisa mendengar, tetapi mendengar ya udah lewat, berlalu begitu saja. Kadang-kadang ada orang yang berbicara dengan saya, setelah berbicara panjang lebar, kelihatannya saya mendengar. Tetapi saya dengar, ditanya kembali, saya nggak tahu apa sih yang menjadi inti percakapannya. Mengapa? Karena mendengar, belum tentu saya benar-benar mencamkannya. Belum tentu saya benar-benar menerima dan mengertinya. Mengerti akan hal itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, dengar dan camkanlah. Jadi dengar dan mengerti, pikirkan baik-baik. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Apakah kita mengerti akan arti ini? Mengerti? Mengerti, tidak ada masalah. Mengerti, nggak ada masalah. Berarti kita lebih pintar daripada murid-muridnya, lebih pintar dari Petrus. Mengapa? Setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, maka Petrus kembali, murid-muridnya datang. Ya, ketika mereka datang, maka dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, pada saat itu, bagi murid-murid tidak merasa nyaman. Mereka merasa kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang seakan-akan membuat orang-orang Farisi itu bisa tersandung. Ya, kalau kita katakan batu sandungan, maka kita tahu batu sandungan adalah sesuatu yang membuat orang terjatuh. Nah, terjatuh itu bisa saja merasa tidak mau menerima pasti, atau merasa ini aneh, menolak akan itu, menolak akan pengajarannya. Jadi murid-murid mengatakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, ya, di mana dikatakan pengajaran Tuhan Yesus itu membuat orang-orang Farisi menolak dia. Menolak dia. Lebih cenderung adalah dalam hal ini ketika mereka menolak,
maka mereka marah. Murid-murid mengatakan, orang-orang Farisi itu marah. Perkataan Tuhan Yesus itu membuat orang-orang Farisi marah. Mereka tersinggung atas apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau kita melihat hal ini ya, pengajaran kebenaran itu bisa membuat orang menjadi marah, bisa membuat orang menjadi tidak nyaman. Memang bukankah itu fungsi Tuhan, fungsi firman Tuhan. Firman Tuhan bisa membuat orang menjadi tidak nyaman. Karena apa? Karena pasti tertegur, karena tidak setuju, tidak sama pandangannya. Tapi kita harus mengerti, ketika kebenaran itu dinyatakan kepada kita, lalu kita menjadi marah, itu bisa saja kita terima. Namun berhati-hati, jangan sampai kita marah dan kita tidak mendapatkan kebenaran tersebut. Kita boleh saja ya ketika menerima pengajaran, kita boleh marah atas ketidakmengertian kita. Tapi setelah lewat kita menyadari, mari kita pikirkan baik-baik. Apabila benar, maka kita haruslah bertobat. Jangan terus-menerus hidup di dalam dosa. Ketika murid-murid mengatakan hal itu, bukankah engkau membuat orang-orang Farisi menjadi tersandung, tidak mau menerima engkau, mereka marah kepadamu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, dia katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Tuhan Yesus menjelaskan ini dengan perumpamaan, contoh yang sangat simpel sekali. Dikatakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Ini boleh dikatakan memang Tuhan ada sebuah indikasi, memang Allah ya tidak memberikan benih-benih firman ini kepada mereka. Boleh dikatakan tanaman ini adalah, kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum, ada lalang yang memang tidak ditanam oleh Bapakku. Ada lalang yang memang ditaburkan oleh iblis, yang sengaja datang untuk merusak dan mengacaukan. Tuhan Allah yang dia menanam gandum. Lalu apabila lalang yang tidak ditanam itu, maka Allah akan mencabutnya dari akar-akarnya. Jadi biarkanlah mereka itu. Jadi ada hal-hal ya, ada hal-hal yang dikatakan kadang-kadang ada hal yang tidak perlu ditanggapi. Ketika mereka menolak, orang-orang Farisi, ahli Taurat menolak, Tuhan Yesus katakan tidak usah terlalu ditanggapi, biarkanlah mereka. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Tugas kita adalah untuk melakukan, mengajarkan kebenaran. Tetapi apabila ada orang yang tidak mau menerima, ingat, jadi kita tidak perlu merasa terlalu bersalah, merasa sedih, kecewa. Tidak. Yang penting adalah kita melakukan tugas dan kewajiban kita. Jadi bagian ini Tuhan Yesus mengatakan itu bukan kesalahan dia. Dia sudah mengajar, ya, dia sudah menceritakan kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Karena itu biarkan mereka. Mereka itu seperti apa? Orang buta menuntun orang buta. Ya, contoh ini sangat mudah sekali ya. Orang buta menuntun orang buta. Jadi pasti akan masuk ke dalam lubang. Karena itu kita perlu mencari ya. Mencari apa? Kita, kalau kita menyadari kita kekurangan, maka kita harus mencari orang yang bisa mengajar kita. Jangan sampai kita ini udah nggak bisa, tapi mencari guru yang sama tidak bisanya. Ya percuma saja. Ya, punya kerinduan belajar firman Tuhan,
maka kita harus mencari orang yang benar-benar bisa mengerti tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi seperti ini, perumpamaan ini. Orang buta menuntun orang buta. Karena apa? Pasti celaka. Ayat 15 sampai 20. 15 dikatakan, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Karena itu saya katakan bahwa ketika kita mengerti, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena bagian ini Petrus itu masih meraba-raba, murid-murid Tuhan Yesus masih meraba-raba. Tuhan Yesus mengatakan, kamu masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya dengan jelas bahwa apa yang dimakan itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Cara makan dengan cuci tangan tanpa cuci tangan tidak perlu menjadi masalah. Memang itu mempengaruhi kebersihan lah, mungkin dari sisi kedokteran, tentang akal sehat, kesehatan itu mempengaruhi. Tetapi bukan dikaitkan dengan persoalan agama lagi. Karena itu Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi, menceritakan, menjelaskan makna hukum Taurat yang sesungguhnya. Demikian juga dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi, di dalam bagian ini ketika kita membaca tentang apa yang orang Farisi dan ahli Taurat banggakan, kita melihat mereka itu, kecenderungan mereka adalah mengagungkan akan ketaatan-ketaatan ritual mereka. Tapi Tuhan Yesus menekankan bukan itu. Tetapi yang menjadi dasar adalah, yang penting adalah bukan ketaatan ritual seseorang. Yang penting adalah hati seseorang. Bagaimana sikap hati di dalam melakukan semuanya itu. Jadi ketika mereka melakukan semua ritual, itu hal yang baik. Ketika mereka menjalankan peraturan-peraturan agama, hal yang baik. Tetapi, apa yang menjadi landasan mereka melakukannya? Apabila mereka melakukan semuanya itu dengan hati, dengan tujuan yang tidak murni, maka itu sia-sia. Ingat bahwa agama dan menyenangkan Allah bukan dengan mematuhi sejumlah peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan ketahiran dan kenajisan, dengan apa yang dimakan manusia, dan dengan bagaimana ia mencuci tangannya sebelum makan. Tuhan Yesus menyamakan agama itu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu adalah keadaan hati dari manusia. Karena itu Tuhan Yesus tidak menyamakan, tidak menekankan agama hanya terdiri dari ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan lahiriah saja. Kalau agama itu hanya terfokus kepada ketetapan dan ketaatan lahiriah, maka ada akibat-akibat yang sangat berbahaya. Berbahayanya yang pertama adalah kalau agama hanya itu saja, maka agama itu menjadi
terlalu mudah. Bukankah mudah kalau kita berpantang makanan? Bukankah mudah? Memang bagi orang tertentu katanya diet susah ya. Tetapi sebenarnya lebih mudah untuk berpantang makanan tertentu. Ya, lebih mudah untuk mencuci tangan, membersihkan diri dengan cara tertentu dibandingkan dengan masalah hati. Misalnya, bagaimana kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Bahkan lebih celaka lagi, Tuhan menuntut kita mengasihi orang-orang yang tidak dapat kita kasihi. Tuhan ingin kita menolong mereka yang membutuhkan dengan mengorbankan waktu, uang, kenyamanan, dan kesenangan kita. Itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ritual agama saja. Lalu agama akan menjadi mudah apabila hanya terdiri dari ketetapan dan ketaatan. Yang kedua adalah, kalau hanya itu saja, maka agama itu akan menjadi sesuatu yang menyesatkan. Mengapa? Bisa saja orang-orang tertentu ya rutin, rajin menjalankan peraturan, ritual, dan ketetapan agama secara lahiriah. Tetapi di dalam hati, di dalam pikiran, mereka menyimpan hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat. Kita melihat bukankah banyak orang yang kelihatannya taat dan patuh beragama, tetapi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di baliknya. Apabila agama hanya terdiri dari ketetapan dan ketaatan, dan itu bisa menyenangkan Allah, maka kita ini akan menjadi sombong. Mengapa? Karena kita menunjukkan bahwa saya bisa menyenangkan Allah. Bukankah itu yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat lakukan itu? Karena itu mari kita perhatikan. Tuhan Yesus menekankan tentang hati manusia. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang terpenting dalam manusia adalah hatinya. Dalam ucapan berbahagia dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Burns dalam Epistle of Davy mengatakan, hati adalah bagian yang membuat kita benar atau salah. Jadi ketika kita bertindak, maka Allah mempersoalkan bukan hanya tindakan, tetapi hati yang mendorong kita bertindak. Bukan bagaimana kita bertindak, melainkan mengapa kita bertindak. Bukan apa yang secara lahiriah kita lakukan, melainkan apa yang kita inginkan dalam hati untuk kita lakukan. Aquinas berkata, manusia melihat perbuatan, tetapi Allah melihat maksud yang ada di baliknya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada sih ya yang membanggakan kita. Tak ada. Tuhan tahu kok segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Karena itu tidak ada kesombongan. Kita tidak bisa memuaskan Allah. Sebagai manusia kita bisa datang kepada Allah. Kita hanya bisa mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jadi itu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, engkau ada ritual, oke, hal yang bagus, tapi bagaimana dengan hatimu? Bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulutmu. Itulah yang penting. Karena dari sanalah akan muncul apa sebenarnya yang dibalik semua. Kiranya ini sharing saya hari ini
yang kita pelajari dari Matius pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang 20. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan